Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan hidayah, kesehatan dan taufiknya kepada kita semua. Tak lupa juga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu Adinul Islam. Saya dan teman-teman akan memaparkan tentang materi Himariyah, Umariyah, Al-Faridah, Al-Malikiyah. Tidak bertele-tele lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian Umariyah, Himariyah, dan Al-Faridah Al-Malikiyah. Yang pertama, Umariyah. Umariyah atau yang lebih dikenal dengan Garawain menurut bahasa adalah dua perkara yang sudah jelas, yakni dua masalah yang sudah jelas dan terkenal di kalangan ulama. Masalah ini muncul pertama kali oleh Umar bin Khattab. Baik, masalah Umariyah ini muncul pada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian disepakati oleh para ulama. Masalah ini dikenal dengan sebutan Umariyatain atau Garibatain. Disebut demikian karena sangat jarang terjadi. Masalah Ghurain berkaitan erat dengan kasus yang diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga kasus ini sering juga disebut dengan istilah Umariyatain, yaitu dua masalah yang diputuskan secara penyelesaiannya dan diperkenalkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, materi selanjutnya itu pengertian dari Himariyah. Himariyah yang biasa disebut musyarakah secara bahasa berarti berserikat. Maksud serikat antara dua orang atau lebih dalam suatu hal atau urusan. Musyarakah atau Himariyah adalah suatu masalah di mana ahli waris saudara seibu mendapat sepertiga dan saudara laki-laki kandung asyabah. Saudara seibu mendapat harta warisan sedangkan saudara kandung tidak mendapat harta warisan karena harta habis terbagi. Penyelesaian kasus seperti ini tentu merupakan suatu kejanggalan karena ahli waris yang hanya merupakan saudara seibu mendapat bagian, sedangkan saudara yang sekandung tidak memperoleh bagian sama sekali. Bukankah saudara seibu dan saudara kandung lahir dari ibu yang sama? Oleh karena itu, saudara laki-laki yang seibu dan seayah menyampaikan keberatannya atas penyelesaian dengan cara biasa ini dengan mengundangkan alasan sebagai berikut. Anggaplah bapak kami himar, yaitu keledar, atau hajar, yaitu batu. Namun ibu kami adalah sama, maka tidaklah pantas kalau saudara seibu mendapat bagian, sedangkan kami yang mempunyai ibu sama tidak mendapat bagian. Itulah sebabnya kasus seperti ini disebut juga dengan istilah Himariyah atau Hijariyah. Baik, materi selanjutnya yaitu Al-Faridah Al-Malikiyah. Al-Faridah Al-Malikiyah, hal ini terjadi apabila ahli waris terdiri dari suami, ibu, kakek, seorang saudara laki-laki sebapak, dan saudara laki-laki seibu, yakni dengan menempatkan saudara sebapak menggantikan tempat saudara-saudara kandung pada masalah Al-Hazariyah. Baik, selanjutnya yaitu Al-Faridah Al-Malikiyah. Pendapat Imam Malik, bagian dari suami setengah, bagian ibu seperenam, dan kakek mendapat sisa harta, sedangkan seluruh saudara baik yang sebapak atau yang seibu tidak mendapatkan harta, karena kakek menghijab saudara. Bila mereka terhijab, tentu sisa harta untuk kakek saja. Ini yaitu syarat dan rukun Al-Faridah Al-Malikiyah. Baik, materi submateri yaitu B, syarat dan rukun Umariyah, Himariyah, dan Al-Faridah Malikiyah. Yang pertama, syarat dan rukun Umariyah, Himariyah, Ghurain. Syarat rukun Umariyah atau Ghurain yang menjelaskan bahwa ada dua syarat yang terjadi pada ahli warisnya, yaitu suami meninggalkan istri, ibu, dan ayah, dan atau istri meninggalkan suami, ibu, dan ayah.
Jika ahli warisnya seperti itu, maka sudah pasti disebut al-gharain. Pada intinya, dalam mendapat bagian lebih besar dibanding ayah. Pada bagiannya, ibu mendapat bagian lebih besar daripada ayah. Kemudian, yang kedua, musyarakah atau himaria. Musyarakah atau himaria dapat terjadi jika ahli warisnya terdiri dari suami yang mendapatkan 1/2 ketika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu. Pemilik bagian 1/6 yaitu ibu atau kakek atau nenek. Pemilik bagian 1/6 yaitu ibu atau nenek, dan saudara atau saudari seibu atau lebih yang mendapatkan 1/3, dan saudara kandung saja atau bersama saudari kandung. Jika saudara seibu hanya seorang, tidak terjadi musyarakah karena masih tersisa 1/6 harta warisan. Jika saudari kandung sendirian atau lebih tanpa saudara kandung, maka akan mendapat bagian tertentu yaitu 1/2 atau 2/3, sehingga masalah akan diaulkan. Demikian pula jika kedudukan suami digantikan istri, tidak akan terjadi musyarakah karena masih ada 1/2 sisa harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku pemateri kedua, yaitu akan menjelaskan tentang dasar hukum ayat waris dan hadis serta undang-undang kewarisan di Indonesia. Adapun dalam hal ini, waris dasarnya dibagi dua, yaitu dalam Quran dan kedua al-hadis, yang dimana Al-Quran termasuk tercantum dalam surah Quran An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, bagi orang laki-laki dan ada hak bagian dan harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama mempunyai hak waris. Jadi dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam agama Islam lelaki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan sebagaimana yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu al-hadis, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut, yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid, warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki paling yang dekat, yaitu nasabnya. Oke, saya ulangi hadis Nabi Muhammad sallallahu dari hadis Nabi dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi, yang berbunyi, telah menceritakan kepada Nabi kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya Ibnu Abbas dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid, warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagian tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Adapun peraturan langsung masuk peraturan yang berada di Indonesia tercantum dalam 5 pasal. Yang pertama, pasal 171 kompilasi hukum Islam. Yang kedua, pasal 179 kompilasi hukum Islam. Pasal 180 kompilasi hukum Islam. Pasal 188 kompilasi hukum Islam. Pasal 191 kompilasi hukum Islam. Hukum waris juga terdapat di pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata.
Kemudian masalah waris di kalangan umat Islam di Indonesia secara jelas diatur dengan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa atau memutuskan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik di tingkat pertama atau antara orang-orang yang beragama Islam. Jadi dalam pasal tadi bahwa kewarisan pengadilan agama juga mengatur kewarisan bisa kalau diminta, dalam artian kalau pihak terkait meminta untuk mengatur kewarisan. Ya kalau tidak masalah. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zainul Ajis, NIM 1190401 akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni di pendapat ulama tentang Umariyah, Himariyah, dan Al-Farid Al-Malikiyah. Pendapat tentang permasalahan Al-Gharwarin ini, yang pertama menurut Umar radhiyallahu anhu, yang kemudian diikuti oleh para sahabat sesuai dengan nas Al-Quran. Bila ahli warisnya hanya ibu dan ayah saja, ibu mendapatkan bagian sepertiga dan ayah menerima sisanya, yaitu 2/3. Dengan perbandingan 1/2, ketentuan ini tidak berlaku bila ibu ayah mewarisi bersama-sama dengan salah seorang suami istri. Kalau ini dijalankan, bagian ibu tentu melebihi dari separuh bagian ayah. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menurut beliau berpendapat bahwa ibu dalam kedua masalah tersebut mendapat bagian 1/3 harta peninggalan. Yang selanjutnya dari menurut Ibnu Sirin dan Abu Saur mengatakan, dalam masalah pertama suami bersama-sama dengan ibu dan ayah, maka ibu mendapatkan 1/3 sisa harta peninggalan tersebut. Pendapat tentang permasalahan mustarokah sendiri, menurut Mustafa Alkin, masalah mustarokah ini pertama kali ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan disepakati oleh sekelompok sahabat diantaranya yakni Zaid bin Sabit. Atas dasar ini pula Imam Syafi'i menjadikannya sebagai pendapat mazhabnya. Pendapat tentang permasalahan Farid Al-Malikiyah, yang pertama pendapat dari Imam Malik. Yang pertama yakni pendapat Imam Malik yang berbeda dengan mazhab Zaid dalam masalah ini. Menurut Imam Malik, bagian suami setengah, bagian ibu 1/6, dan kakek mendapatkan sisa harta. Sedangkan seluruh saudara baik yang sebapak ataupun yang seibu tidak mendapatkan harta karena kakek menghijab saudara. Bila mereka terhijab, tentulah sisa harta untuk kakek saja. Materi terakhir yakni contoh dan praktik cara perhitungannya, yakni garawain. Dalam kasus pertama, berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang sudah jelas, suami menerima 1/2 karena pewaris tidak meninggalkan anak. Ibu mendapatkan 1/3 karena pewaris tidak meninggalkan anak atau saudaranya. Dalam kasus ini, ayah sebagai asobah karena pewaris tidak meninggalkan anak. Untuk lebih jelas akan diberikan contoh sebagai berikut, yakni ada suami, ibu, dan ayah. Bagian suami yakni 1/2, bagian ibu 1/3, dan ayah sebagai asobah. Jadi semuanya suami mendapatkan 3, ibu mendapatkan 2, dan ayah mendapatkan 1. Jadi totalnya yakni 6. Cara penyelesaian seperti yang tadi dijelaskan, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, tidak ada masalah dalam penyelesaiannya. Akan tetapi saat dilakukan perbandingan antara bagian yang diterima ayah dan ibu, dirasakan adanya sebuah kejanggalan, yakni ibu menerima bagian 2 kali lipat dari bagian yang ayah terima. Padahal ketika ahli warisnya hanya terdiri dari ibu dan ayah, ibu mendapatkan 1/3 dan ayah mendapatkan dan ayah sebagai asobah mendapatkan sisanya, yakni
2/3. Bagian ayah 2 kali bagian ibu. Untuk mengatasi masalah ini, Umar memahami bagian ibu yang 1/3 bukan dari keseluruhan harta, tetapi dari sisa harta setelah diberikan kepada suami. Maka penyelesaian menurut Umar, bagian suami 1/2, bagian ibu 1/3 dari sisa ayah, yakni asobah. Suami ini mendapatkan 3, ibu yang 1/3 dari sisa tersebut hanya mendapatkan 1, dan ayah sebagai asobah mendapatkan 2. Hasil akhirnya sama dengan saat ahli waris hanya terdiri dari ayah dan ibu, yakni bagian ayah 2 kali bagian ibu. Hanya saja bagian ibu berubah dari 1/3 menjadi 1/6. Alasannya yang dikemukakan untuk mentakwil 1/3 bagian ibu menjadi 1/3 sisa adalah untuk menghindari lebih besarnya hak ibu ketimbang hak ayah. Sebagai contoh, jika kasus ini diselesaikan dengan jumlah harta warisan sebesar 72.000, masing-masing waris, suami yang mendapatkan 1/2 mendapatkan 36.000, sisa harta dibagikan kepada asobah, ini laki-laki bagian perempuan, sisa hartanya yakni 36.000, dan ibu mendapatkan 1/3 dari 36.000 tersebut yang mendapatkan yakni 12.000, dan ayah mendapatkan asobah sisanya yakni 24.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.